Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana menghitung total fertility rate menggunakan metode guna sekaran Palmore. Ya, jadi sebagaimana disampaikan dalam dua pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang estimasi fertilitas dengan metode tidak langsung ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode Rayleigh dan metode Palmore, dan kali ini kita akan belajar mengenai metode guna sekaran Palmore untuk menghitung total fertility rate. Nah, jadi guna sekaran Palmore ini menggunakan pendekatan model ya, regresi linear sederhana dengan variabel dependennya adalah fertilitas atau variabel tidak bebas, dan variabel independen atau variabel bebasnya adalah struktur penduduk wanita menurut umur. Nah, model regresinya itu sendiri adalah ln dari GRR itu sama dengan fungsi dari angka harapan hidup perempuan, kemudian koefisien variasi dari distribusi umur wanita, kemudian K3 atau kumulan ketiga, dan beta 2. Nah, apa itu kumulan, apa itu beta 2 nanti kita jelaskan dalam slide berikutnya. Nah, apa itu kumulan? Jadi kumulan ke R dari peubah acak X ya, atau KRX, atau dapat juga disebut sebagai KR, itu didefinisikan sebagai koefisien dari T pangkat R per R faktorial dalam deret Taylor dari logaritma asli fungsi pembangkit momen, yaitu ln MT atau ln dari ekspektasi E pangkat TX. Nah, sehingga dari situ kita mendapatkan bahwa kumulan ke-1 itu adalah EX ya, atau sama dengan mu1 sama dengan mu. Kemudian kumulan kedua adalah E dari X min mu dikuadratkan atau sama dengan sigma kuadrat. Kemudian kumulan ketiga adalah ekspektasi dari X min mu pangkat 3 atau kita sebut sebagai mu3, dan terakhir kumulan keempat itulah ekspektasi dari X min mu pangkat 4 min 3 sigma pangkat 4 atau sama dengan mu 4 dikurangi dengan 3 sigma pangkat 4. Nah, ini adalah kalau kita mau mencari rumus kumulan ke R ya. Nah, ini dari deret Taylor dengan variabel T dievaluasi untuk A sama dengan 0 ya. Ini adalah rumusnya. Sehingga dari rumus tersebut didapat untuk kumulan ke-1 itu adalah ekspektasi dari X atau sama dengan mu. Kemudian dari kumulan kedua itu didapat X kuadrat dikurangi dengan EX dikuadratkan atau sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat ya. Dalam hal ini sama dengan sigma kuadrat. Kemudian kumulan ketiga kita memperoleh seperti ini ya, sama dengan mu3, dan untuk kumulan keempat pada akhirnya kita memperoleh panjang ya jalan untuk mencari kumulan keempat. Pada akhirnya kita memperoleh kumulan keempat adalah mu4 dikurangi 3 sigma
pangkat 4. Nah, bagaimana koefisien dari model regresi dari guna segaran Palmore ini, atau kita juga dapat menyebut dengan regresi GP. Jadi len GRR sama dengan 9,655566 dikurangi 0,3761345 ln E0 female, ya, angka harapan hidup perempuan, ditambah dengan 6,085957 ln sifat atau coefficient of variation age composition dikurangi dengan 0,7403 ln beta 2 dikurangi dengan 0,56680627 ln K3. Nah, ini mengapa angka di belakang komanya banyak? Karena terkait dengan akurasi, ya. Jadi kalau kita desimalnya kita buat misalnya hanya 2 angka di belakang koma, nanti faktor pembulatannya bisa jadi akan semakin jauh dari hasil yang sebenarnya. Nah, dari atas, dari GRR ini, maka kita mendapatkan dari model regresi ini kita mendapatkan ln GRR. Selanjutnya kita cari GRR-nya, yaitu dibalik, sehingga GRR adalah eksponen dari ln GRR atau eksponen dari persamaan regresi ini. Nah, setelah GRR-nya kita dapat, maka TFR dapat kita hitung, yaitu TFR sama dengan 2,05 kali GRR, ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Ya, jadi inilah keterangannya, ya, di mana E0F ini adalah angka harapan hidup penduduk wanita waktu lahir, kemudian sifat atau coefficient variation itu diperoleh dari pembagian dari eksponen ekspektasi dari x min akar dari EX min mu kuadrat dibagi dengan EX, ya. Kemudian K3 itu adalah eksponen mu 3. K3 itu sama dengan mu 3, ya, saya ulangi. K3 sama dengan mu 3 sama dengan ekspektasi dari X min mu pangkat 3. Kemudian beta 2 adalah kumpulan keempat per sigma pangkat 4 plus 3 atau sama dengan mu 4 per sigma pangkat 4 atau sama dengan ekspektasi dari dari X min mu pangkat 4 per sigma pangkat 4. Nah, proses penghitungan mu J, ya, ini adalah bagaimana cara menghitung mu J, ya. Jadi untuk mu 1 itu sama dengan EX, ya, di mana kalau distribusinya kontinu, maka integral dari X Fx dx, ya. Sementara kalau dia diskrit adalah sigma dari X F xi Fxi, ya. Kemudian mu J adalah ekspektasi dari X min mu pangkat J dengan EXJ, ekspektasi dari X pangkat J adalah integral dari X pangkat J Fx dx, atau kalau untuk diskret maka sigma dari Xi pangkat J kali Fxi. Nah, dalam estimasi fertilitas secara tidak langsung itu memang ada beberapa masalah, ya. Jadi banyak metode estimasi fertilitas secara tidak langsung atau indirect estimate yang telah dirumuskan oleh para demografer. Untuk memilih metode mana yang akan dipakai itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap metode estimasi memerlukan data dasar dengan rincian tertentu. Nah, kalau rincian ini tidak dipenuhi, maka hasil estimasi akan kurang tepat. Yang kedua, kualitas data dasar yang dipakai itu
sangat mempengaruhi hasil estimasi kualitas data atau tabel hasil suatu survei belum tentu sama. Begitu pula variasi kualitas antar daerah sering berbeda tergantung pada mutu pencacar, pelaksanaan di lapangan, dan pengolahannya. Dan yang ketiga adalah setiap metode estimasi dilandasi asumsi tertentu. Jadi kalau asumsinya tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan keadaan demografis Indonesia atau keadaan demografis data yang kita hitung, ya, maka hasil estimasi menjadi kurang baik. Nah, ini ada latihan ya, contoh penghitungan. Jadi kalau diketahui struktur umur penduduk di suatu wilayah seperti ini, kemudian kita diminta untuk menghitung TFR dengan metode guna sekarang Palmor. Misalnya ini jika diketahui ada tambahan, angka harapan hidup perempuan adalah 68 tahun. Cara penghitungannya sebagai berikut. Ya, jadi tadi diketahui data seperti ini ya. Nah, ini ternyata hasil dari sensus penduduk tahun 2000 dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, data ini juga sudah kita hitung kemarin juga menggunakan metode Palmor dan metode Rele ya. Nah, sekarang kita coba hitung dengan data yang sama menggunakan metode guna sekarang Palmor ya. Guna sekarang Palmor. Hasilnya seperti apa? Nah, tadi diketahui ini adalah data ini ya, penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, dan satu lagi yaitu angka harapan hidup perempuan ya. Nah, langkah-langkah menghitung TFR dengan metode guna sekarang Palmor ini, yang pertama kita menghitung X ya, kemudian Fx, kemudian X kali Fx ya, ini, kemudian X kuadrat Fx dan seterusnya. Gunanya apa? Gunanya ketika nanti kita menghitung ini ya, kita menghitung mean, kemudian variance, standar deviasi, kumulan ketiga, mu4, kumulan keempat, dan beta 2 ya, yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung TFR-nya. Nah, langkah yang pertama adalah kita menghitung X ya. X ini adalah dapat dikatakan sebagai titik tengah dari kelompok umur ya. Jadi kalau misalnya di atas ini kelompok umurnya dari 04, 59, 10, 14 dan seterusnya, maka X ini adalah titik tengahnya. Sehingga kalau 0 sampai 4, maka titik tengahnya adalah 2,5. Mengapa 2,5, 0 sampai 4? Karena 4 yang dimaksud adalah sampai dengan 4,9999 yang penting mencapai 5. Atau dari pendekatan umur, maka kalau kita lihat di sini ya, 0 sampai 4 ya, itu adalah 0 sampai 4,999 sebelum mencapai ulang tahun yang ke-5. Sebenarnya 5 sampai 9 adalah 5 sampai 9,9999 dan seterusnya sebelum dia ulang tahun yang ke-10. Sehingga dari sini kita peroleh titik tengahnya adalah untuk kelompok umur 0 sampai 4 adalah 2,5. Sementara untuk kelompok umur 5 sampai 9, maka titik tengahnya adalah 7,5. Kemudian kelompok umur 10 sampai 14, 12,5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari Fx ya. Fx adalah proporsi dari penduduk perempuan kelompok umur terhadap penduduk perempuan total ya. Sehingga untuk 0 sampai 4 adalah penduduk perempuan umur 0 sampai 4 dibagi dengan total penduduk perempuan ya. Coba kita lihat kembali, yang ini adalah total penduduk perempuan. Total penduduk perempuan. Nah, sehingga total dari proporsi ini sama dengan 1 ya. Ya, kalau di total ini sama dengan
1 ya. Ini adalah penjumlahan dari fx ya. Kemudian setelah mendapatkan x dan fx, maka kita akan mendapatkan x kali fx, x kuadrat fx, x pangkat 3 fx, dan x pangkat 4 fx ya. Tinggal dikalikan saja. Untuk kelompok umur yang berikutnya sama saja, tinggal di copy paste formula saja. Kemudian untuk x kuadrat fx, maka kita mengalihkan B25 ya dengan x ya dikuadratkan ya. B5 dikuadratkan. Dan dengan cara yang sama maka x pangkat 3fx juga dapat dan x pangkat 4fx juga dapat. Nah, selanjutnya kita menghitung min. Sebelumnya kita jumlahkan dulu ya. Ini dari atas dari semua kelompok umur, ini adalah sigma fx, kemudian ini adalah sigma x fx, kemudian ya, kemudian ini adalah sigma x kuadrat fx, sigma x pangkat 3 fx, dan ini adalah sigma x pangkat 4 fx. Nah, dengan demikian kita dapat menghitung min-nya. Min adalah x sigma x fx ya, sehingga sama dengan 32,99077. Kemudian varian adalah x kuadrat fx min x fx kuadrat ya, sehingga diperoleh ya, x kuadrat fx dikurangi x fx dikuadratkan. Kemudian standar deviasi itu adalah akar dari varians. Kemudian kumulan ketiga adalah ini ya, x pangkat 3 fx min 3x fx dikalikan x kuadrat dikalikan fx plus 2 kali x fx pangkat 3. Ya, pangkat 3 diperoleh sekian. Kemudian untuk mu 4 diperoleh dari rumus ini ya. Di rumus ini. Kemudian kumulan keempat adalah mu 4 dikurangi 3 kali varians kuadrat. Dapat ini. Kemudian beta 2 adalah kumulan keempat dibagi dengan varians kuadrat plus 3. Nah, sehingga setelah kita tahu mean varians, standar deviasi, kumulan ketiga, mu 4, K4, beta 2, kita bisa menghitung TFR dengan metode Gunasekaran-Palmer. Jadi kalau kita lihat persamaan regresi yang tadi di PowerPoint, kita masukkan interceptnya adalah 9,65566, kemudian slope untuk angka harapan di perempuan adalah minus 0,37613, kemudian koefisien untuk len Sifag adalah 6,08957, kemudian koefisien untuk len K3 adalah minus 0,56681, dan koefisien untuk len beta 2 adalah minus 0,7403. Maka kita masukkan angka-angkanya. Intercept berarti kita masukkan nilainya adalah 1. Kemudian untuk len angka harapan hidup adalah len angka harapan hidup ya. Kita lihat angka harapan hidup perempuan 68. Kita masukkan di situ. Kemudian len Sifag ya. Sifag itu adalah pembagian antara standar deviasi dibagi dengan rata-rata ya, dengan min ya. Maka ln B46 dibagi dengan B44. Kemudian ln K3, kemudian ln
beta 2. Beta 2. Nah, dengan demikian kita kalikan untuk masing-masing untuk intercept ya, ini perkalian, kemudian untuk ln N0 female, kemudian ini adalah ln untuk sifat dikalikan dengan angkanya, kemudian berikutnya adalah ln K3, kemudian berikutnya adalah koefisien beta 2, ln beta 2 dikalikan dengan angkanya ya, dikalikan dengan ini perkalian dari ini ya. Dan terakhir ketika kita sudah mendapatkan ini ya, regresinya, maka kita mendapatkan ln GRR sama dengan penjumlahan dari ini ya, hasil perkalian yang tadi kita sudah peroleh. Sehingga didapat ln GRR adalah minus 0,077977211. Kemudian dengan demikian GRR adalah eksponen daripada ln GRR ini, sehingga didapat GRR adalah 0,9249855506. Dan dengan mudah kita dapat menghitung TFR adalah 2,05 kali GRR, sehingga diperoleh dari data tersebut TFR-nya adalah 1,896220287, yaitu untuk sekarang. Nah, teman-teman sekalian, untuk metode relay, Palmor, dan Gunasekaran itu data dasar yang kita gunakan sama ya, adalah data penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Sehingga hasil penghitungannya sebetulnya dapat kita bandingkan ya, namun dengan beberapa catatan tertentu ya. Ini saya membuat catatan perbandingan atas ketiga model kemarin ya. Jadi misalnya untuk metode Gunasekaran Palmor, dari data ini kita beroleh 1,89 ya. Nah, kemudian kalau dari Palmor ya, kita peroleh kemarin ini dengan data yang sama ya. Kita peroleh untuk model yang tanpa IMR ya, adalah 1775 ya, atau 1,775. Ini 1,775 ya. Untuk Palmor kita dapat 5,9 atau kalau dibulatkan jadi 1,776. Sementara untuk relay itu kita peroleh untuk angka harapan hidup 68 ya. 68. Ya, kita peroleh angka 1,7917607 atau dibulatkan 1,792. Nah, ini dengan data yang sama. Namun demikian ada catatan untuk relay itu angka harapan hidup yang kita gunakan itu adalah angka harapan hidup total ya, laki-laki dan perempuan, sehingga
agak sedikit berbeda dengan guna sekarang Palmor, nanti bisa dicoba, silakan. Jadi biasanya angka harapan hidup perempuan itu lebih tinggi. Nah, lebih tinggi seberapanya, biasanya, sekitar 2 poin ya, dari rata-rata angka harapan hidup. Misalnya untuk angka harapan hidup total misalnya 69 ya dari SP 2010, maka angka harapan hidup perempuan itu sekitar, eee, 71, sekian gitu ya, beda sekitar 2 poin. Tapi tidak selalu sama perbedaannya, sehingga, eee, agak agak sedikit berbeda ya. Namun demikian, bisa diperkirakan misal dari angka harapan hidup yang digunakan untuk relay 69 gitu misalnya, atau, dibalik ya dari guna sekarang Palmor 68, itu sebenarnya angka harapan totalnya berapa gitu, sehingga nanti bisa di-exercise. Tetapi, hasilnya ya mendekati ya, boleh dikatakan mendekati. Jadi untuk relay ini sekitar 1,79, kemudian Palmor 1,776, dan guna sekarang 1,896. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan, dua metode yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu Last Life Birth dan On Children. Itu tidak, data input-nya agak berbeda. Nah, untuk ketiga metode yang menggunakan data input yang sama, itu hasilnya menunjukkan tidak perbedaan yang tidak terlalu jauh. Baik, itu adalah materi guna sekarang Palmor yang dapat, saya berikan dari sesi ini. Terima kasih atas, perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.